Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Masruroh dengan NIM 2010207003. Di sini saya akan menampilkan media berupa video pembelajaran pada materi Sistem Gerak Manusia untuk SMP atau MTS kelas 8. Kira-kira ada yang tahu nggak ya, kenapa kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menulis, makan, dan lain-lain? Untuk bisa menjawabnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mengetahui apa itu pengertian dari sistem gerak manusia dan macam-macamnya. Yang kedua, fungsi sistem rangka. Yang ketiga, menjelaskan fungsi tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya. Yang keempat, macam-macam tulang penyusun rangka. Dan yang kelima, menjelaskan pembentukan tulang. Oke, untuk materi pertama, kita harus tahu apa itu pengertian dari sistem gerak dan macam-macamnya. Jadi, bergerak ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Sistem gerak dibedakan menjadi dua, ada alat gerak aktif dan juga pasif. Alat gerak aktif itu yang kita kenal dengan otot, sedangkan alat gerak pasif berupa rangka atau tulang manusia. Keduanya ini saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Tidak bisa otot bekerja sendiri tanpa ada tulang, begitupun tulang tidak akan bergerak jika tidak digerakkan oleh otot. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu fungsi dari sistem rangka manusia. Yang pertama, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang kedua, pada jenis tulang tertentu seperti tulang dada atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang belakang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Yang ketiga, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak untuk melindungi otot. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tulang rusuk ini sebagai tulang yang paling kuat, sehingga jika kita terjatuh, organ bagian dalam ini tidak akan rusak ataupun mengalami cedera. Yang selanjutnya ada klasifikasi tulang. Jadi, rangka manusia ini tersusun atas berbagai jenis tulang yang dapat dibedakan berdasarkan jaringan penyusunnya serta bentuk dan ukurannya. Yang pertama, kita akan mengetahui jaringan penyusun tulang dibedakan antara tulang rawan dan juga tulang keras. Tulang rawan dibagi menjadi tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Sedangkan tulang keras atau tulang sejati ini mempunyai sifat yang keras, kuat, dan kaku walaupun mampu sedikit tertekuk bila ada tekanan. Nah, tulang keras ini terdiri dari tulang kompak dan tulang spons. Kemudian, klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang keras ini dibedakan atas tulang pendek, tulang pipa, tulang pipih, dan juga tulang tidak beraturan. Yang pertama, tulang pendek. Dia ini memiliki ukuran yang pendek, di dalamnya berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah. Kemudian ada tulang pipih, tulang yang berbentuk pipih. Tulang pipih ini banyak terdapat pada rangka aksial, misalnya pada tulang rusuk, tulang belikat, dan juga tulang-tulang penyusun tengkorak. Yang selanjutnya, tulang tidak beraturan. Ini memiliki bentuk tulang yang tidak beraturan. Contohnya, tulang-tulang belakang dan tulang penyusun wajah. Kemudian yang terakhir ada tulang pipa. Tulang pipa ini biasa kita kenal dengan tulang yang memiliki bentuk seperti pipa, yaitu panjang dan berongga. Di dalamnya berisi sumsum kuning dan lemak. Contohnya ada tulang
betis, tulang hasta, dan juga tulang kering. Selanjutnya yang keempat, tulang penyusun rangka manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada rangka aksial. Rangka aksial ini adalah tulang-tulang yang berada di bagian tengah sumbu tubuh. Ini bisa teman-teman lihat pada warna merah gambar tengkorak ini, ada tengkorak, tulang bagian dada, dan juga tulang pinggul. Ini merupakan tulang yang memiliki daerah yang berada di tengah sumbu atau disebut rangka aksial. Kemudian ada rangka apendikular. Rangka apendikular ini disebut juga sebagai rangka tambahan. Bisa teman-teman lihat, rangka tambahannya itu ada bagian tulang belikat sampai ke dalam jari-jari tangan dan tulang pinggul sampai ke jari-jari kaki. Secara umum, rangka apendikular adalah tulang-tulang penyusun alat gerak yaitu tangan dan kaki yang tersusun atas tiang anggita gerak atau tungkai, gelang bahu, dan gelang panggul. Kemudian ada proses pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang ini disebut juga dengan ositifikasi. Ositifikasi adalah pembentukan tulang rawan menjadi tulang. Ositifikasi dimulai dari pembentukan sel-sel osteoblas atau sel pembentuk tulang pada rongga yang ada di tengah tulang rawan. Pembentukan tulang ini bertahap dari dalam keluar. Sel-sel tulang mengelilingi saluran Harvest yang berisi pembuluh darah kapiler, arteri, vena, dan serabut saraf, membentuk satu sistem yang disebut sistem Harvest. Pembuluh darah sistem Harvest mengangkut zat fosfor dan kalsium menuju matriks hingga matriks tulang menjadi keras. Ketika matriks tulang mengeras, itu karena adanya garam kapur atau CaCO3 dan garam fosfat atau Ca3PO4 dua kali. Kekerasan tulang ini diperoleh dari kekompakan sel-sel penyusun tulang. Apabila matriks tulang berongga, maka akan membentuk tulang spons, contohnya tulang pipih. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dengan video ini bisa membantu adik-adik untuk memahami apa itu sistem gerak pada manusia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.